Yeah. Keinginan untuk kita mengupayakan yang terbaik buat orang lain meskipun kita mengorbankan diri sendiri. Nah, kalau nafsu kebalikannya kan, keinginan untuk mengupayakan yang terbaik buat diri sendiri meskipun kita mengorbankan orang lain. Nah, orang tuh suka nggak ngerti definisi ini sehingga akhirnya cinta dikira nafsu. Kalau kita nggak mengizinkan Roh Kudus memimpin kita, men-take over kita ya, mengambil alih hidup kita nggak akan bisa menang tuh mengendalikan api cinta. Kita akan kembali pada statement bahwa saya nggak kuasa menahan rasa ini, ya gitu ya Pak ya. Ya, salam saudara, kita berjumpa lagi dalam acara program Redemption Issues. Kita membahas isu-isu yang ada untuk bagaimana firman Tuhan menyoroti dari isu-isu yang ada. Dan hari ini kita bersama-sama dengan Pak Ferry Ferani. Shalom Pak Ferry. Shalom Pak Andi, shalom juga para pendengar Redemption Issues Podcast dimanapun berada. Ya, nah Pak Ferry, ini kita melanjutkan daripada yang lalu nih, episode yang lalu tentang perselingkuhan. Kok anak Tuhan bisa selingkuh sih? Ini satu lagi yang cukup menarik dari hal ini Pak, yang berhubungan dengan ini adalah api cinta yang terlarang Pak, api cinta yang menghanguskan. Wah, ini karena cinta itu kan sebenarnya dari Tuhan kan Pak? Iya betul. Tapi iblis juga bisa taruh ini cinta yang bukan dari Tuhan ini, yang bisa menghanguskan bukan menghangatkan. Ya. Menghanguskan apa yang ada di sekitar kita, menghanguskan kita diri kita juga ini Pak. Dan ini sangat menarik dari film seri seller itu Layanan Putus. Ada si tokoh yang laki-lakinya itu yang namanya Aris, yang dimainkan sama Reza Rahardian. Itu cukup menarik. Waktu saya lihat, wah ini cuplikannya saya cukup menarik. Karena dia bilang gini, habis ada perasaan cinta sih di hati saya. Dia terbuka pada istrinya, dan saya langsung, wah ya ini dia. Ini yang seringkali api cinta yang menghanguskan, yang menjebak orang-orang sehingga orang-orang itu lebih mendua hati lah. Jatuh dalam dosa persinahan. Nah Pak Ferry, ini cukup menarik. Silakan Pak Ferry berikan pandangannya Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Andi buat mengajak saya kembali membahas tema-tema seru di podcast Redemption Issues ini, dan kita membahas hari ini soal yang namanya api cinta yang menghanguskan. Mungkin sebelum kita mulai atau sebelum saya memulai membahasnya, saya ingin membacakan satu bagian Alkitab, satu bagian ayat firman Tuhan yang ada hubungannya dengan api cinta tadi Pak Andi. Ternyata ada ayatnya ya, api cinta itu ya. Betul. Yaitu di Kidung Agung pasal yang ke-8. Kidung Agung pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu rekan-rekan boleh buka ayat ini. Kidung Agung pasal ke-8 ayat 6 sampai 7. Bunyinya kira-kira begini nih. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang seringkali mudah disalahpahami orang. Karena nadanya tuh nada sensual, kayak nada-nada orang pacaran, sayang-sayangan begitu ya. Tapi yang menarik, kitab ini dibacakan, kalau saya ingat dibacakan di perayaan Paskah orang Yahudi gitu ya, sebagai wujud dari cinta kepada Tuhan. Karena kalau kita mengacu pada pernyataan Alkitab, Kristus adalah mempelai pria, kita adalah mempelai wanita. Jadi ini adalah gambarannya. Dan di sini dikatakan bahwa cinta itu kuat seperti maut. Artinya jati, cinta yang benar, bahkan cintanya Tuhan buat kita itu kuat seperti maut gitu ya. Bahkan dia rela mati, rela berkorban buat kita semua. Dan dibilang nyalanya seperti nyala api Tuhan. Nah ternyata ngomongin api cinta, sebelum ngomongin yang menghanguskan, ternyata ada api cinta yang tidak menghanguskan di Pak Andi. Yaitu nyala api yang seperti apinya Tuhan, cintanya Tuhan. Nah namanya api kan sebenarnya simbol ya Pak Andi ya, bicara soal cinta itu seperti api. Api itu simbol, menggambarkan
yang dimana api itu adalah hal yang kita butuhkan loh, Bapak Ibu sudah kasih dalam kehidupan kita. Hanya saja gini, kalau apinya terkendali, ya kita bisa mengubahnya menjadi masakan, gitu ya. Tapi kalau nyala apinya tidak terkendali, dia bisa menghanguskan rumah atau komplek perumahan, gedung dan sebagainya. Nah, tentunya Tuhan ingin kita punya nyala api yang benar, yaitu nyala api yang datang dari Tuhan, kasih mula-mula, gitu ya, kasih akan jiwa-jiwa. Itu yang nyala api itu yang harusnya ada. Tapi sayangnya yang hari ini muncul di banyak tempat, di banyak Tuhan juga dalam pernikahan-pernikahan Kristen maupun anak-anak muda yang masih pacaran, munculnya nih nyala apinya bukan nyala api Tuhan, Pak Andi, tapi nyala api neraka, gitu ya. Jadi cintanya seperti nyala api neraka yang membinasakan, menghanguskan, menghancurkan dan sebagainya. Kita mungkin pernah mendengar statement-statement seperti begini, aduh aku gimana ya, aku tuh suka banget sama dia, aku nggak kuasa menahan rasa ini, gitu ya. Itu kan lagu-lagu cinta kan biasanya gitu ya, aduh aku tuh mau ngapa-ngapain inget dia. Bahkan saya pernah punya temen yang bilang gini, saya nggak tahu kenapa ya, saya tuh orangnya gampang jatuh cinta dengan orang, dengan lawan jenis gitu. Macam-macam alasannya. Bahkan ada orang yang berselingkuh, berzina, dia bilang alasannya adalah gimana ya, gue udah cinta banget sih sama dia. Bahkan ada yang merhonikan, dibilang bahwa kan cinta itu karunia Tuhan ya, gitu ya. Allah itu kan penuh cinta ya, jadi kita jangan membatasi cintanya Tuhan sampai akhirnya kalimat tersebut dipelintir-pelintir, salah artikan sampai seakan-akan hubungan homoseksual gitu ya, hubungan LGBT itu juga diartikan karunia oleh Tuhan. Nah, ini gawat ya Pak Andi, karena kita sudah menyimpang jauh dari kebenaran ya, karena Alkitab atau siapa saya lupa, Mother Teresa kalau nggak salah, bahwa kasih tanpa kebenaran bukanlah kasihnya Tuhan. Betul. Kebenaran, kekudusan tanpa kasihnya Tuhan bukan kekudusannya Tuhan gitu. Jadi yang namanya kasih dan kebenaran, kasih dan kekudusan itu berjalan bersamaan gitu ya. Makanya Kristus datang untuk membawa kasih karunia dan kebenaran. Nah, masalahnya di mana soal api cinta yang menghanguskan ini dengan sebuah statement-statement tentang percintaan yang menganggap seakan-akan cinta tuh nggak bisa dikendalikan, sebuah perasaan, kita nggak bisa menguasainya dan sebagainya. Nah, biasanya saya menilainya begini Pak Andi, biasanya banyak orang atau anak muda Kristen, termasuk orang-orang yang sudah menikah juga, belum bisa membedakan mana cinta, mana nafsu. Iya. Ya, jadi nafsu itu dianggap cinta begitu ya. Aduh, misalnya contoh nih anak-anak muda ya, bilang begini ke pacarnya, kalau kamu benar-benar sayang sama aku, mau dong kita ciuman. Kalau benar-benar sayang sama aku, buktiin dong, yuk kita hubungan seks sebelum menikah. Loh, itu kan bukan cinta gitu kan, itu kan nafsu. Karena saya mengutip pernyataannya satu hamba Tuhan di Amerika mungkin Pak Andi ya, Edwin Lewis Cole, seorang tokoh sejati. Dia bilang kan begini, cinta adalah keinginan gitu ya untuk kita memberi, keinginan untuk kita mengupayakan yang terbaik buat orang lain meskipun kita mengorbankan diri sendiri, kira-kira gitu kan. Keinginan untuk kita mengupayakan yang terbaik buat orang lain meskipun kita mengorbankan diri sendiri. Nah, kalau nafsu kebalikannya kan, keinginan untuk mengupayakan yang terbaik buat diri sendiri meskipun kita mengorbankan orang lain. Nah, orang tuh suka nggak ngerti definisi ini sehingga akhirnya cinta dikira nafsu. Yang dipuaskan adalah dirinya, keinginannya, egonya, nafsunya, tapi dia pikir itu adalah cinta. Nah, disitulah lagu-lagu dunia gitu ya, atau film-film baik sinetron, mau film Hollywood, film drama Korea, kalau kita nggak peka-peka, kita bisa seperti soal cinta ini, seakan-akan cinta adalah perasaan yang tidak bisa kita kuasai dan tidak bisa kita kendalikan. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita punya penguasaan diri. Itu salah satu buah roh. Dan cinta itu, walaupun cinta itu juga adalah sebuah perasaan, tentunya kita nggak mendina itu ya Pak Andi ya, tetapi cinta juga adalah sebuah keputusan yang kita bisa putuskan, bisa pilih, dan di dalamnya kita perlu bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus, karena ekspresi cintanya kita itu bukan karena kita mengasihi, bukan hanya karena kita mencintai, tapi karena Kristus mencintai melalui kita. Nah, ada satu ayat firman Tuhan juga yang saya mungkin ingin singgung Pak Andi berkaitan dengan api cinta ini gitu ya, yaitu soal kitab 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus 13 itu kan adalah satu perikop yang judulnya adalah tentang kasih, tentang cinta, tentang love gitu ya. Nah, saya pernah membaca beberapa penjelasan sedikit bahwa kota Korintus adalah salah satu kota yang besar di zamannya. Mungkin selain kota Romawi, kota Efesus, Korintus kota yang ramai, besar dan sebagainya. Nah, di dalamnya itu terkenal yang namanya kuil Dewi Aphrodite. Kuil Dewi Aphrodite itu ada di kota Korintus, di mana Dewi Aphrodite itu menggambarkan Dewi bicara soal kecantikan dan juga sexual love gitu ya, cinta
secara hubungan seksualitas lah begitu ya. Di dalamnya ada pelacur-pelacur bakti yang dimana perempuan-perempuan yang menjadi imam memberikan konsultasi dan melawan perzinahan di dalam kuil tersebut begitu. Dan begitu mesumnya gitu ya, begitu penuh hawa nafsunya kota Korintus, sehingga kalau ada orang nih dibilang gini, ih itu kan pria-pria Korintus ya, itu sampai kata istilah pria-pria Korintus itu katanya punya reputasi yang jelek banget gitu dengan mungkin kalau di Jakarta mirip Mangga Besar deh Pak Andi gitu ya. Wah, Mangga Besar gitu, ada apa di Mangga Besar ya gitu kan, atau daerah mana ya, daerah Perumpung atau daerah di Jakarta kan suka ada daerah-daerah yang kita anggapnya tuh kalau apa ya, kalau orang luar bilang apa siapa ya, dekat dengan daerah prostitusi dan sebagainya begitu. Nah, Korintus tuh kayak begitu reputasinya katanya. Tapi di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kota seperti itu muncul satu komunitas jemaat gereja di Korintus. Dan di kota tersebut Paulus membahas soal love, soal kasih. Kenapa? Karena banyak jemaat yang mungkin juga terpengaruh oleh apa yang terjadi di sekitarnya gitu ya, oleh pengaruh sekitarnya, sukar untuk memahami soal kasih gitu ya. Jadi tertukar tuh antara cinta dan nafsu. Itu ya mungkin judulnya antara cinta dan nafsu gitu kan dia. Dan makanya Paulus bilang apa? Ayat yang keempat kan bilang gini. 1 Korintus 13 ya, kasih itu sabar. Kalau nggak sabar bukan kasih. Kasih itu murah hati. Kalau pelit berarti nggak mengasihi. Ia tidak cemburu. Jadi kalau cemburuan dia nggak mengasihi, jangan-jangan. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak melakukan hal yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saya simpulkan gitu Pak Adi dari penjabaran Paulus tentang kasih di surat 1 Korintus dengan background seperti tadi, intinya adalah cinta harusnya nggak terpisah dari karakter, gitu ya. Ini namanya banyak orang mengatasnamakan cinta tapi melanggar karakter. Katanya sayang sama anak, tapi nggak disiplin. Orang tua bangun siang gitu ya, kebanyakan gadgetan. Berarti kan nggak sayang dong, karena kalau cinta itu berarti harus sejalan dengan nilai-nilai karakter gitu. Katanya cinta, tapi nggak sabaran. Ya nggak bisa. Yang namanya mengasihi itu ternyata kasih itu nggak berdiri sendiri. Kasih itu harus ditopang dengan nilai-nilai karakter seperti tadi kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kerajinan, kerendahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri dan sebagainya. Makanya penting nih buat kita orang Kristen mengerti hal ini. Karena kalau enggak, jangan-jangan kita masih punya konsep cinta tuh ala layangan putus ya Pak Andi ya. Betul. Ya gitu. Nah itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. That's why gitu ya. Gini, kalau buat saya pribadi, kalau Bapak Ibu rekan-rekan mau nonton drama Korea layangan putus terserah gitu ya. Tapi jangan sampai kita nggak punya filter untuk menyaring apa yang kita perlu tonton doang dan ya seneng lucu begitu ya. Dan jangan sampai apa yang merupakan hiburan malah kita pegang jadi kebenaran begitu. Jangan sampai gitu. Ya buat hiburan aja, tetap pegang firman Tuhan untuk mendasari pernikahan kita dengan cinta yang benar. Bahwa cinta yang benar adalah cinta yang menjadi apa ya, yang kalau kita bicara soal nyala api ya, nyala api yang menggebu-gebu membakar. Dia adalah nyala api Tuhan yang membuat kita makin mengasihi Allah, mengasihi jiwa-jiwa. Itu bukan tadi cinta yang menghanguskan, yang membawa pada perselingkuhan, perzinahan, bahkan mungkin ada api-api lain nih Pak Andi yang kita mungkin bisa hubungkan dengan cinta. Api cemburu ya, dibakar oleh api cemburu yang karena insecure gitu ya. Atau api amarah gitu. Atau itu tadi api hawa nafsu. Itu kan antara itu juga berhubungan dengan sesuatu yang gebu-gebu ya Pak Andi. Dan berharap kita sebagai orang Kristen terus bertumbuh dalam kasih. Jadi kasihnya kita, cintanya kita ke Tuhan, cintanya kita ke pasangan, keluarga, maupun juga buat jiwa-jiwa, buat orang yang menyakiti kita, itu harus bertumbuh. Jangan begitu-begitu aja, tapi bertumbuhlah semakin serupa dengan Kristus gitu, supaya apinya ini jadi api yang benar, yang membakar juga jiwa-jiwa atau orang lain juga makin mengasihi Tuhan. Betul. Nah, begitu Pak Andi, kalau menurut saya Pak Andi. Oke, ini menarik nih Pak. Kalau orang yang nggak bisa menguasai, nggak mengendalikan api cintanya, itu betul-betul menghanguskan, membakar yang sampai mengalami kerugian besar. Contoh dalam Alkitab, anak pertama daripada Yakub, Ruben, karena dia tiba-tiba mencintai istri mudanya Yakub, Bilha, sehingga dia tidur sama Bilha. Akibatnya apa? Dia kehilangan hak kesulungan. Ya. Ruben ini. Yang kedua, yang contoh dalam Alkitab yang memang ya, api cinta dan itu akhirnya
kehilangan kesempatan, kehilangan bahkan Tuhan tinggalkan dia, itu Simpson. Ya. Dia membiarkan api cintanya itu membara dalam dirinya, seolah-olah dia tetap sepertinya nggak apa-apa, Tuhan masih ada sama saya kok. Dan terakhir waktu dia tidur sama-sama dia kehilangan, dia nggak sadar bahwa Tuhan sudah tinggalkan dia. Jadi orang yang punya api cinta yang nggak bisa dikontrol, ya jangan-jangan Tuhan sudah tinggalkan, Pak ya. Yes, betul Pak. Wow, menarik Pak Andi. Itu bicara soal Simpson ya, kita tahu ya orang ketika dia punya api cinta yang salah, ya hidupnya dengan hawa nafsu, akhirnya dia satu kehilangan kekuatannya dan dia kehilangan penglihatannya ya Pak ya. Itu bicara soal visi kan. Jadi orang yang jangan-jangan hari ini ada orang-orang yang Tuhan punya visi yang luar biasa, yang besar, dan punya kekuatan yang luar biasa, tapi karena tadi cintanya itu cinta yang salah, cinta yang terlarang ya Pak Andi ya, api cinta yang terlarang, api yang menghanguskan, jadinya dia kehilangan dua hal seperti yang terjadi sama Simpson, kehilangan kekuatannya dan kehilangan visi Tuhan, penglihatannya dalam kehidupan dia. Wah. Orang yang nggak bisa kontrol ya kehilangan fisik, kehilangan kekuatan, kehilangan Tuhan. Tuhan tinggalkan dia, makanya kan Daud bilang jangan biarkan rohmu itu pergi meninggalkan aku, karena dia tahu bahwa waktu dia jatuh dalam dosa perzinahan, roh Tuhan sudah tinggalkan dia gitulah. Iya. Dan itu memang jadi pergumulan setiap orang yang nggak bisa kontrol api cinta. Karena banyak orang yang berpikir jalannya sudah lurus, tapi di ujungnya maut. Betul. Pikir pilihan-pilihan dia itu udah benar, tapi tanpa dia sadari itu maut. Seperti kayak Salomo, luar biasa tuh orang seperti Salomo itu. Paling kaya, paling bijak, paling terkenal. Tapi karena dia nggak bisa kontrol api cintanya, dan akibatnya fatal. Dan dia akhirnya dikendalikan sama istri-istrinya. Betul Pak Andi. Jadi sebagai pengikut Yesus, kita harus biarkan Roh Kudus mengontrol kita ya Pak ya, untuk mengendalikan api cinta itu. Baik yang masih muda, orang-orang muda, ini hati-hati nih, jangan sampai akhirnya jatuh dalam dosa persinahan. Kalau jatuh dalam dosa persinahan, jangan pikir ini apa ya, sudah lumrah. Iya. Asih minta ampun, diampuni, datang ke pendeta pasti diberkati kok. Terus buat lagi gitu Pak. Buat lagi. Bahkan kadang-kadang ada loh Pak Andi yang udah berjatuh dalam dosa nih, anak-anak muda gitu ya. Terus dia berdoa, Tuhan tolong aku bertobat, moga-moga gak sampai hamil. Terus kenapa kalau gak hamil? Mau buat lagi, kadang-kadang saya suka kayak gitu loh. Apa ya, mereka tuh cuma takut konsekuensinya aja gitu, tapi gak takut sama perbuatannya gitu, mendukakan hati Tuhan. Dan saya juga ingat satu ayat ini Pak, Amsal 6 ayat 27. Itu satu ayat yang bagus deh. Dan Amsal 5:6 itu kan ngomongin perzinahan banyak ya gitu ya. Amsal 6 itu bilang gini, dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Jadi kita lagi nanya, bisa nggak sih kalau zaman dulu mungkin ya Pak, zaman dulu mungkin orang itu pakai obor api gitu ya, terus mungkin kalau hujan gerimis dimasukin ke gelombang baju, saya juga nggak ngerti ya. Tapi kalau orang bawa api, zaman dulu obor gitu, terus ditaruh dalam gelombang baju gitu ya, dia bilang mungkin nggak itu nggak terbakar pakaiannya. Nggak mungkin kan, artinya api itu kalau kita bawa dalam gelembung hati kita, hidup kita, dia pasti akan membakar hidup kita. Cuma masalahnya api apa yang kita bawa kan tadi. Kalau kita bawa apinya Tuhan, cinta buat akan kebangun jiwa gitu ya, mengasihi Tuhan, kita akan lihat yang terbakar adalah kehidupan kita yang makin on fire buat Tuhan, pelayanan gila-gilaan gitu ya, Pandi, yang jangkau jiwa buat Tuhan. Tapi kalau apinya api hawa nafsu nih, wah udah gitu ya, api kemarahan gitu ya, dendam, udah pasti terbakar habis kehidupan kita, pekerjaan kita kena dampaknya, apalagi kesehatan kita mungkin juga kena dampaknya gitu ya. Macam-macam lah, bahkan mungkin pernikahan kita juga hancur dan sebagainya. Intinya nggak ada orang yang ya tidak terbakar hidupnya, pakaiannya, bisnisnya, pelayanannya kalau dia membawa api yang salah dalam kehidupan dia. Gitu. Betul. Nah makanya itu baik yang ini masih muda, tapi juga yang untuk yang sudah berumah tangga. Ada istilahnya puber kedua, Pak. Nah ini bahaya juga. Bahayanya lebih menghancurkan ini. Ya. Karena menghancurkan rumah tangganya, menghancurkan kepercayaan pasangannya,
sampai dia bisa bilang saya nggak bisa ngontrol nih api cinta ini, dan itu yang namanya puber kedua. Dan ini bahaya, ini bukan secara psikologi, ini dosa api Ya, cinta yang menghanguskan gitu sih Pak. Dan yes, ini banyak terjadi, Pak. makanya banyak terjadi perceraian-perceraian pada masa kini. Bahkan yang kita tahu konglomerat-konglomerat yang hebat wahid di dunia ini udah umur 50-an bisa cerai. Hmm. Ya, ya. Dan itu sangat sangat mengerikan sekali gitu. Padahal dia sudah puluhan tahun menikah dan sudah nikmati bagaimana hubungan suami istri dan bagaimana membangun rumah tangga yang baik gitu sih Pak. Nah itu Mm-mm. sebabnya karena ini ada api cinta yang menghanguskan. Memang mungkin orang dunia pikir, ah nggak apa-apa yang penting kamu bisa berbahagiakan, bisa bahagia. Tapi dia lupa bahwa api cinta itu sudah menghanguskan pasangannya sejak masa muda seperti yang tadi dalam Madaki 2 itu Pak ya. Ya, ya. Yang kita pernah bahas itu dalam episode yang lalu itu. Sebelumnya, Pak. Ya. Itu bagaimana Mak, kita jangan mengabaikan istri sejak masa muda kita. Yang Pak Yes. Ferry bilang, jangan istri muda, istri sejak masa muda. Ya, ya. Nah itu sih yang ini. Karena api cinta ini kalau menghanguskan, itu betul-betul menjebak baik pria maupun wanita pasangan ini. Dan orang baik bagaimanapun juga nggak bisa mengontrol api cinta ini, bisa menghanguskan. Orang baik bisa rusak, bisa jadi jahat. Karena api cinta yang nggak bisa dikontrol ini, Pak. Ya, ya. Kayak Bathsheba itu kan, Pak, oleh Daud. Daud kan api cintanya nggak kontrol dia, Pak. Ya, ya. Sebenarnya Bathsheba bukan orang jahat itu, bukan penggoda, Hmm. Ya, ya. bukan pelakor. Cuma dia orang Ya, yang menghormati raja sebagai orang yang diurapi Tuhan. ya, Cuma ya. kelemahan dia adalah nggak bisa katakan tidak, Ya. nggak bisa lari. Dari situlah yang membuat dia jadi apa mengalami, dan dia jadi juga ikut rusak juga oleh perbuatan Daud yang Tahu. tidak mengontrol api cintanya. Hmm. Ya itu sih yang Ya, kita ya, belajar ya. dari pengalaman-pengalaman dari apa yang dalam Alkitab juga jelaskan. Makanya api cinta itu betul-betul kita butuh pimpinan Roh Kudus. Kita perlu uji ya Pak ya. Kalau kita punya perasaan cinta, kita perlu uji nih. Ini benar nggak nih dari Tuhan? Betul, betul, Pak Andi. Betul banget. Dan memang hidup yang dipimpin Roh Kudus itu mutlak ya, Pak ya. Itu Ya, mungkin kalau kita bicara teologi gitu ya, itu inti teologi Paulus deh. Kalau kita baca di kitab-kitabnya, di kitab Galatia, di kitab Roma. Jadi orang Kristen itu bukan cuma orang yang rajin ke gereja, tapi orang yang memberi diri dipimpin Roh Kudus. Makanya eh, setiap orang yang memberi diri dipimpin Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Jadi anak Allah itu nggak cuma yang penting dia Kristen, tapi orang yang setiap saat memberi diri pimpin Roh Kudus. Karena betul. kalau kita nggak mengizinkan Roh Kudus memimpin kita, men-take over kita, ya mengambil alih hidup kita nggak akan bisa menang tuh mengendalikan api cinta. Kita akan kembali pada statement bahwa saya nggak kuasa menahan rasa ini, ya gitu ya Pak ya. Karena Betul. ya itu yang namanya perasaan kan real ya Pak ya. Yang namanya kecewa, terluka, suka gitu kan. Tapi saya Ya. selalu ingat ayat ini, ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, Nah, itu. apabila ia jatuh tidak akan tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Itu kayak ada lagu zaman dulu ya Pak Andi ya, gitu ya. Ya, Tapi yang menarik dari ayat itu adalah ternyata begini, kejatuhan itu cuma kemungkinan, bukan kepastian. Jadi kalau betul. dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Ya, apabila ia jatuh. Apabila kan kemungkinan. ya, Apabila jatuh. Apabila nggak jatuh bisa nggak? Bisa gitu ya. Nah, makanya ya. kita sebagai orang percaya jangan melihat itu sebagai kepastian. Aduh enggak. Hajatun itu bisa, itu ada cuma kemungkinan. Jadi kita bisa jatuh nggak? Bisa. Tapi kita juga bisa nggak jatuh. Pilihlah Betul. untuk nggak jatuh gitu. Jadi kita punya kemampuan Tuhan mengurapi kita, firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Nah ini pentingnya membaca firman ya, dan merenungkan firman ya Pak Andi ya, supaya kita tuh Betul. punya kekuatan dari dalam gitu untuk menaklukkan setiap keinginan gitu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup tuh ditaklukkan dari dalam
dari Roh Kudus yang memenuhi kita dan juga dari firman Tuhan yang bekerja di dalam orang percaya ya Pak Andi. Betul, betul Pak. Jadi makanya kenapa kita perlu ada kayak dimuridkan, ditolong, ada mentor, ada pemurid yang menolong kita, konselor. Ya. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai kehilangan kontrol kita terhadap api cinta itu. Kita harus tahu nih api cinta ini dari mana ini? Dari daging kita atau yang memang betul-betul dari Tuhan. Kalau dari Tuhan pasti menguduskan. Ya, betul. Dan menguduskan juga pasangan kita. Amin, amin. Itu sih yang penting di sini. Makanya untuk semua penonton kita belajar dari sini. Jangan biarkan api cinta itu betul-betul menghanguskan diri kita yang akhirnya nggak bisa kita kontrol dan kita menyesal. Pada saat menyesal, kita nggak bisa kembali pada masa lalu lagi, nggak bisa putar waktu lagi. Iya, iya. Kita akan bayar harga yang, waduh, kita nggak bisa tebus lah. Memang dosa bisa diampuni, tapi akibatnya itu loh sangat fatal. Ya, ya, betul Pak. Sangat fatal dan itu artinya kita akhirnya, aduh, walaupun kita bilang, udah saya mau pelayanan, saya mau jadi penginjil, saya mau sampai ke pedalaman juga nggak apa-apa. Itu omong kosong gitu sebenarnya. Karena Tuhan tidak butuh komitmen itu. Tuhan butuh hidupmu yang diserahkan kepada Tuhan sehingga kau pada saat kau dapatkan api cinta itu harus dikontrol dan sejak masa muda. Dan apalagi pada waktu lagi pernikahan, sudah masuk dalam pernikahan, itu harus juga kontrol. Jangan sampai bilang api cinta itu tiba-tiba muncul di hatimu sehingga kamu bilang itu puber kedua. Karena semua itu jangan sampai terjadi penyesalan, apalagi yang tadi Pak Ferry bilang itu, api cinta itu yang dari Tuhan itu betul-betul membuat kita jadi kayak hidup kembali. Ada semangat, ada kekuatan, ada pengharapan yang luar biasa. Dan kita belajar dari Alkitab, jangan seperti Simpson lah. Betul Pak. Tidak bisa mengontrol cintanya, akibatnya dia kehilangan Tuhan, kehilangan penglihatan, kehilangan kekuatannya. Dan sangat disayangkan kalau kita nggak bisa mengontrol. Jadi kalau ada api cinta, mari dibawa dalam doa. Mari dibawa pada Tuhan, apakah ini benar nggak dari Tuhan atau bukan? Apakah ini karena hawa nafsusku atau ini yang memang Tuhan taruh? Dan tolonglah aku untuk bisa mengontrol. Kalau enggak, api cinta itu bisa menghanguskan, membuat kita jatuh dalam perzinahan. Yes. Ya, itu semua orang yang nonton acara ini, biar ini menjadi berkat dan engkau boleh ditolong pada waktu engkau dapatkan api cinta ini. Jangan sampai menjadi api cinta yang menghanguskan, tapi api cinta yang membangun, menerangi. Karena api itu kan menerangi Pak ya. Ya, setuju Pak Andi. Api itu kan menerangi jalan kita. Sehingga kita bisa tahu, jadi membakar semangat kita juga untuk tetap bisa berjalan dalam menempuh hidup yang masih panjang dengan pasangan kita masing-masing. Ya itulah Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry untuk wawasannya, untuk kita diskusinya. Dan ini Tuhan berkati Pak Ferry. Sampai jumpa di waktu yang akan datang Pak Ferry. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom.